Awalnya sih hanya ingin memberikan keterampilan kepada anak-anak SLB yang mereka kita lihat bahwa secara akademik tidak bisa dipaksakan. Kemudian kami mencoba untuk menjahit, mereka menjahit ditawarkan kepada para guru. Belajar bapak dan cara bisa cerdas dan sedap. Tiba-tiba ada pesanan dari toko yang cukup banyak dan terlintas dalam pikiran saya untuk memberi pelatihan kepada orang tua yang kebetulan saat itu mereka ada di sana menunggu anak-anaknya, sehingga paling tidak bisa membantu transportasi mereka. Perkenalkan, saya orang tua dari anak yang bernama Gregorius yang sekolah di SLB Pelangi Kasih Pasirian. Dari situ saya setiap hari selalu mengantar dan menunggu anak saya di sekolah. Untuk mengisi waktu menunggu itu kebetulan di sekolah anak saya itu ada keterampilan menjahit. Awalnya kami cuma menunggu dari pagi selama anak sekolah sampai pulang. Itu cuma duduk-duduk saja. Kemudian yang punya yayasan berinisiatif. Bagaimana caranya kami tidak duduk hanya ngerumpi. Akhirnya kami yang menunggu ada karya atau pekerjaan yaitu menjahit yang disediakan oleh sekolahan untuk kami ibu-ibu yang bisa jahit. Setelah pesanan bantal guling dan spray itu cukup lancar, tiba-tiba kami mendapatkan pesanan bed cover. Sempat waktu itu kami berpikir kami belum pernah tahu bagaimana cara membuat bed cover, tapi cara Tuhan membuat kami menemukan orang yang bisa mengajari kami untuk membuat bed cover. Akhirnya bertambahlah dengan bantal guling, spray dan bed cover. Nah, dari situlah saya, karena saya punya keterampilan menjahit sedikit, akhirnya saya ikut untuk mengisi waktu menunggu anak. Awalnya saya pribadi cuma sekedar bisa jahit pakaian yang sobek atau membetulkan, tapi setelah di Pelangi Kasih kami banyak mendapatkan ilmu. Yang awalnya cuma bisa jahit, sekedar jahit, tapi sekarang bisa membuat spray, burung spon, bed cover. Itu kami dapatkan dari situ. Dan selama itu juga perkembangannya alhamdulillah banyak pesanan dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Dari hasil menjahit itu ya bisa membantu untuk uang saku anak saya, untuk bayar SPP. Berjalannya waktu, kami menemukan lagi ada orang yang menawarkan untuk membuat masker. Kami mencoba lagi, terus kemudian kami memasarkan masker, dan terakhir ini tas SponBond dengan sablon. Dan bersyukur tas SponBond ini bisa berjalan dengan lancar. Tas SponBond ini sebetulnya adalah pengganti dari kresek yang mungkin adanya itu di supermarket, di toko-toko ya. Dan yang kami awalnya itu juga nggak paham tas itu dari apa, terus bagaimana cara pembuatannya. Tapi sekali lagi cara Tuhan yang membuat kami akhirnya menemukan orang-orang yang bisa mengajari kami, dan puji Tuhan beberapa toko sudah mengambil dari kami. Dengan itu pun kami bisa memberikan juga bantuan kepada para orang tua yang hari-hari ini mereka juga sedang kesulitan pekerjaan. Segala yang ada bakal ciptakan.
hasil karya anak-anak SLB yang sebentar lagi akan dikirim ke GM Labru. Seperti ini contohnya, kita lihat. Saya memiliki mimpi di awal ketika SLB ini berdiri, ketika melihat bahwa sebenarnya anak-anak SLB ini tidak bisa kalau mereka dipaksa terus ke akademik. Perlu diberikan keterampilan yang nantinya berguna untuk mereka ketika mereka sekeluar dari SLB. Dan dengan cara kami memulai dengan tas ini, memulai dengan spray, itu tujuan kami membuka home industry. Dan mimpi kami SLB Pelangi Kasih bukan hanya di bidang jahit-menjahit, tetapi juga di batik, di yang lainnya, kaos, sablon, dan seperti itu. Itulah mimpi kami, supaya anak-anak yang ada di tempat kami ini, mereka nantinya bisa bekerja dan menghasilkan uang.